gampang banget kan, jadi buat satu, kemudian diupload ke GitHub, habis itu kita mau memproduksi untuk apa? Untuk Android gitu, masukin aja key-nya Androidnya ke sini, habis itu di rebuild, langsung punya OTA. Kalau mau ngasih tahu ke orang, kamu download aja, nanti ada URL OTA-nya langsung dari build.phonegap.com. Jadinya aplikasi kita buat satu bisa jadi banyak kayak gitu. Itu presentasi saya siang hari ini, semoga nggak terlalu membuat ngantuk. Mungkin kita bisa tanya jawab, ada yang mungkin punya pertanyaan buat saya? Iya, silakan. Halo, nama saya Christian. Ini mas, dulu saya pernah nyoba pakai PhoneGap. Iya. Cuman kendalanya lebih berat dibanding natif. Itu gimana untuk mengatasinya mas? Sebetulnya selalu bahwa aplikasi HTML5 akan dalam tanda kutip lebih berat dibandingkan natif, karena kalau kita lihat aplikasi HTML5 sendiri akan di-run di atas browser engine. Jadi baru dari browser engine di-run di atas native apps gitu. Kalau mau di-compare untuk device yang low end memang kerasa beratnya gitu. Tapi coba kita membuat satu apps terus sama-sama di-compare di misalnya iPhone 5 gitu, totally hampir nggak kelihatan bedanya. Tapi concern saya memang bukan bagi orang yang mau membuat aplikasinya natif per platform. Ini adalah satu model kemudahan yang sebetulnya orang gimana caranya dengan informasi yang ada bisa membuat aplikasinya dengan cepat untuk sejumlah platform. Tapi ada beberapa hal yang lain, misalnya dari yang saya buat itu, kalau kita pakai jQuery mobile gitu, tampilannya memang bagus, sangat bagus, dan dia responsif kayak gitu. Tapi berat gitu misalnya. Kita bisa punya alternatif sekian banyak lagi semacam UI yang lain gitu. Jadi ada app UI, ada banyak lah alternatif yang lain, tapi memang yang paling mudah dan tampilannya lumayan bagus adalah tampilan untuk misalnya jQuery mobile kayak gitu. Kalau mau mengalahkan aplikasi natif kayaknya memang agak repot sih. Tapi coba dibalik bahwa kalau mau develop untuk 5 platform, berarti untuk mendevelop secara natif kita harus belajar 5 bahasa pemrograman yang berbeda sih. Ada hal yang nggak bisa kita dapatkan semuanya di dunia ini kalau aku pikir memang. Nggak ada juga satu obat yang akan mengobati semua masalah gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya kan? Ya silakan. Halo, nama saya Tovan. Halo Mas Tovan. Berhubungan masih sama pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya yang membedakan beratnya itu tuh apa karena HTML5-nya atau proses compilingnya? Terus bedanya, emang kalau native itu dia nggak pakai HTML5 ya? Enggak, kalau native setiap platform akan punya bahasa pemrograman sendiri, dan bahasanya logiknya bukan dari JavaScript, tapi bahasa pemrograman masing-masing. Berarti yang saya tanyakan, apakah beratnya karena HTML5-nya atau bukan? Yeah. Oke, terus yang kedua, sebenarnya saya tertarik, baru tahu juga sih sebenarnya ada WP-JSON API ini. Tadi Mas bilang kan update post dan post dan edit post itu sesuatu yang riskan ya. Tapi menurut saya itu keren banget. Iya, keren banget asal digunakan oleh orang yang sesuai. Asal ada autentikasinya. Betul. Kira-kira bisa nggak sih Mas itu kalau ditambahin kita bisa bikin dengan proses autentikasi melalui API ini? Bisa. Ada di situ ada informasi untuk menggunakan autentikasinya. Kalau autentikasinya setahu saya ada, atau opsi yang lain sebetulnya kita bisa mengcustom si pluginnya kalau pengen kita contoh untuk
custom kita yang lain gitu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya dari daftar di situ API yang ada, kebutuhan kita nggak terpenuhi oleh API itu gitu, kita custom aja pluginnya. Toh pluginnya juga open source juga sebetulnya. Pernah dicoba? Aku belum pernah mengotak-atik pluginnya, tapi yang pernah dilakukan oleh tim aku adalah membuat API-nya sendiri, nggak pakai JSON API. Jadi kita pakai API-nya WordPress, kemudian kita langsung menghasilkan konten sesuai dengan yang kita buat. Jadi kalau ini kan umum sekali, kalau itu karena kebutuhan tim aku sangat spesifik gitu, jadi kita menggunakan API-nya WordPress langsung untuk menggenerate output sendiri. Oke. Kalau karena menurut saya kalau dia ada proses autentikasi, berarti apps itu bakal kaya banget. Iya. Masih berhubungan dengan pertanyaan saya yang login itu, autentikasi. Saya pernah terlibat, walaupun akhirnya nggak jadi ya. Ada permasalahan katanya kalau misalkan API di server itu kita request API akan berat gitu kalau kita bikinnya nggak bagus di server sistem API-nya. Apakah kalau misalkan kita memakai WordPress sesuai dengan pengalaman Mas Owen ini akan terjadi berat itu juga apa enggak? Oke, terima kasih. Ya, itu aja Mas. Iya, menjawab pertanyaan yang pertama tadi yang soal HTML5, jawabannya memang gini. Jadi anggap saja kalau kita mendevelop aplikasi pakai natif itu adalah kita membangun satu aplikasi langsung to the point bahwa aplikasinya dibangun dengan bahasa yang sesuai. Ngomong-ngomong soal bahasa tadi, presenter sebelumnya bahasa Indonesia bagus banget kan. Nah sama, ngomong-ngomong soal bahasa juga, kalau kita kan punya bahasa natif ya, setiap orang punya bahasa ibu, bahasa natif. Kadang kalau kita ngomong dalam bahasa yang lain yang kita nggak natif, kita kan mikirnya dua kali ya. Yang pertama ada proses konversi dari bahasa ibu di dalam pikiran kita, dikonversi menjadi si bahasa yang kita nggak natif itu gitu. Itu sama halnya bahwa sebetulnya aplikasi yang dibangun dengan bahasa natif langsung akan diinterpret langsung oleh operating systemnya, sedangkan aplikasi yang dibangun pakai HTML5 sebetulnya nggak langsung diinterpret operating systemnya, tapi diinterpret dulu oleh browser engine. Dari browser engine itu yang mengerti JavaScript-nya dan lain sebagainya, baru dijalankan untuk ditampilkan dan lain sebagainya. Jadi ada satu langkah tambahan gitu. Jadi semacam melakukan translasi informasi dulu. Semua yang prosesnya ada langkah tambahan tentu akan ada sedikit effort tambahan sehingga mungkin aplikasinya akan lag dan lain sebagainya. Kalau yang pertanyaan yang terakhir, apakah misalnya dengan menggunakan WordPress terus kalau kita buat API akan berat dan lain sebagainya? Sebetulnya kan WordPress fungsinya umum sekali gitu, kita bisa menggunakan salah satunya untuk sebagai CMS, sehingga orang masukin datanya pakai WordPress, kita ambil datanya pakai API gitu kan. Nah, bergantung dari fungsi apa yang mau dibuat sebetulnya. Kalau misalnya penggunaan API-nya nggak spesifik sekali, tapi misalnya API untuk artikel dan lain sebagainya yang memang naturnya sesuai dengan natur si WordPress-nya, sepertinya tidak akan berat kecuali memang melakukan query yang besar dan lain sebagainya. Tapi itu pun harusnya bisa disesuaikan dari sisi lebih ke arah misalnya infrastrukturnya diperbesar dan lain sebagainya gitu. Tapi secara umum sampai akan sebesar apa gitu. Kalau kita ngomongin misalnya kita mau buat situs kayak Kaskus gitu, dengan platform apapun pasti akan berat tentunya gitu, dengan page view yang sangat tinggi, dengan interaksi yang sangat tinggi kayak gitu sih. Jadi kalau untuk kebutuhan umum menurut saya akan cukup aja kalau kita menggunakan WordPress, kemudian di feed API-nya untuk digunakan di aplikasi mobile. Itu sih. Waktunya masih ada. Satu pertanyaan terakhir. Siapa yang punya satu pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Buat teman-teman juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol apa yang relate sama mobile apps, bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan saya. Nggak menjamin bahwa saya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, tapi kita bisa diskusi. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya bisa tanya ke orang yang lain. Sore hari ini terima kasih teman-teman yang sudah ngobrol bareng.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.